Pada suatu malam yang dingin, seorang gadis bernama Suzu dibawa keluar ke gudang oleh ayahnya. Sang ayah, yang merasa tidak sanggup lagi melihatnya, berharap Suzu tidak pernah dilahirkan dan memutuskan untuk meninggalkannya di sana sepanjang malam. Namun, beberapa menit kemudian, saudara laki-lakinya, Genta, keluar dan berusaha membebaskannya. Ia terkejut saat menyadari bahwa Suzu sudah tidak ada di sana. Dengan panik, ia berlari mengelilingi desa untuk mencarinya. Akhirnya, ia menemukan Suzu yang sedang menyeberangi jembatan, tampaknya hendak meninggalkan desa. Genta segera bergegas menghampirinya dan meminta maaf karena tidak mampu melindunginya dari perlakuan kasar ayah mereka. Ia merasa bahwa jika ia mencoba melindungi Suzu, dirinya sendiri hanya akan mendapat masalah. Suzu lahir dengan mata yang berbeda dari orang lain, sesuatu yang dalam Jepang feodal dianggap sebagai tanda kutukan. Karena itu, ia kerap diperlakukan dengan buruk dan dianggap tidak berharga. Menyadari bahwa kehidupannya di desa tidak akan pernah normal, Suzu meminta Genta untuk pulang dan meninggalkannya. Namun, Genta berdiri terdiam, merenungkan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia lebih menyayangi Suzu dibandingkan anggota keluarga lainnya. Dengan penuh tekad, ia meraih tangan Suzu dan mengajaknya pergi bersama. Mereka meninggalkan rumah lama mereka di tengah hujan yang semakin deras. Udara semakin dingin, dan mereka tidak memiliki tempat berteduh. Genta kemudian membawa Suzu ke sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, mereka berdua berusaha menghangatkan diri dengan saling berdekatan. Suzu akhirnya tertidur, dan Genta pun hampir kehilangan kesadarannya. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ia melihat seorang pria mendekati mereka dan berbicara tentang memberikan mereka tempat tinggal. Ketika Genta terbangun, ia mendapati dirinya sedang digendong oleh pria tersebut, sementara Suzu berjalan di samping mereka. Pria itu tampak lega melihat Genta akhirnya sadar. Setelah menurunkannya, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa tempat pria itu tinggal. Desa tersebut sebagian besar dihuni oleh para pandai besi yang ahli dalam menempa katana. Semua penduduknya bekerja keras setiap hari. Setibanya di rumah pria tersebut, ia membuka pintu dan putrinya segera berlari keluar untuk menyambutnya. Gadis kecil itu tampak senang melihat ayahnya kembali, tetapi juga penasaran dengan dua anak yang dibawa ayahnya. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa mulai sekarang, Genta dan Suzu akan tinggal bersama mereka. Ia bertanya kepada putrinya apakah ia setuju dengan keputusan tersebut. Dengan antusias, gadis kecil itu menyetujuinya, karena kini ia akan memiliki teman bermain. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Genta sebagai Shiryuki, dan berharap mereka bisa hidup rukun bersama. Malam itu, Genta kesulitan tidur. Melihat hal itu, pria bernama Motoaru yang sedang membersihkan pedangnya bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Genta, yang penasaran, bertanya apakah Motoaru adalah seorang samurai. Namun, Motoaru menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah seorang penjaga yang bertugas melindungi orang-orang penting serta menjaga keamanan tempat-tempat tertentu. Hari-hari berlalu, dan Genta serta Suzu mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa tersebut. Genta bahkan mulai berlatih menggunakan pedang di bawah bimbingan Motoaru. Sebagai seorang pemula, ia masih sering terjatuh saat bertarung, tetapi Motoaru meyakinkannya bahwa dengan latihan yang tekun, suatu hari nanti ia pasti akan menjadi ahli pedang yang hebat. Tahun demi tahun berlalu, dan Genta akhirnya menjadi seorang penjaga bagi gadis kuil. Ia menghadiri pertemuan penting yang dihadiri oleh para pejabat desa serta gadis kuil. Selama pertemuan, salah satu pejabat memuji Genta atas kemampuannya dalam membasmi iblis yang mengancam desa. Genta hanya menjawab bahwa ia sekadar menjalankan tugasnya. Ia juga melaporkan bahwa iblis terakhir yang ia hadapi berusaha menyamar sebagai manusia untuk menyelinap ke desa. Mendengar hal ini, beberapa pejabat tampak cemas. Salah satu dari mereka berspekulasi bahwa iblis mungkin mengincar gadis kuil, mengingat legenda yang menyebutkan bahwa jika iblis memakan hati seorang gadis kuil, ia bisa menjadi abadi. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa iblis tersebut mengincar Ure, pedang suci yang diwariskan oleh para gadis kuil selama beberapa generasi. Pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi terkenal dan diakini memiliki kekuatan mistis di dalamnya. Jika iblis benar-benar menginginkan pedang tersebut, maka itu dapat menjadi ancaman besar bagi seluruh desa. Kepala desa segera meminta semua orang untuk tetap waspada. Namun, Kamasa, salah satu penjaga lainnya,
mengklaim bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ia dan Genta bertugas melindungi gadis kuil. Meski begitu, ia secara terbuka menyatakan bahwa menurutnya Genta tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Perselisihan hampir saja terjadi antara Genta dan Kamasa, tetapi kepala desa dan gadis kuil segera menenangkan mereka. Setelah pertemuan berakhir, semua orang meninggalkan kuil, kecuali Genta yang tetap tinggal untuk menjalankan tugasnya menjaga gadis kuil. Ketika mereka berdua sendirian, gadis kuil itu keluar dari kamarnya. Ternyata ia adalah Shiryuki. Genta terkejut dan bertanya mengapa Shiryuki bertindak ceroboh. Karena seharusnya seorang gadis kuil tidak boleh begitu mudah menampakkan dirinya. Namun, Shiryuki tersenyum dan mengatakan bahwa mereka telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun, sehingga menurutnya tidak ada alasan untuk bersikap terlalu formal di antara mereka. Ginta memberitahu Shiryuki bahwa Suzu juga berada di kuil. Meskipun tempat itu seharusnya terlarang bagi orang biasa. Seharusnya, Suzu tidak berada di sana. Anehnya, Suzu tidak tampak mengalami perubahan fisik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Ginta dan Shiryuki membangunkannya, Suzu merasa sangat gembira dapat bertemu kembali dengan kakaknya. Selama ini, Ginta begitu sibuk dengan tugasnya sebagai pembasmi iblis sehingga ia jarang memiliki waktu untuk bertemu dengan Suzu. Namun, meskipun ia senang bisa bertemu kembali, Ginta tetap menegur adiknya karena telah memasuki area terlarang. Suzu merasa tidak adil. Mengapa Ginta diperbolehkan menemui Shiryuki kapan saja, sementara dirinya tidak? Meskipun demikian, aturan tetaplah aturan. Ginta pun meminta Suzu untuk segera kembali ke rumah mereka. Setelah Suzu pergi, kepala desa kembali ke kuil dengan membawa urusan penting yang perlu ia diskusikan dengan Shiryuki. Ia meminta Ginta untuk memberikan mereka sedikit privasi. Awalnya, Ginta menolak karena tugasnya sebagai penjaga adalah selalu berada di sisi Shiryuki. Namun, Shiryuki menenangkannya dan mengatakan bahwa ia bisa beristirahat untuk malam itu. Akhirnya, Ginta mengalah dan pulang ke rumah. Sementara itu, di luar desa, dua iblis memperhatikan Suzu. Mereka tampak tertarik pada gadis itu karena mata khas yang dimilikinya. Malam itu, Shiryuki menyelinap keluar dari kuil untuk menemui Ginta. Ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Sebelumnya, kepala desa telah berbicara dengannya dan mengatakan bahwa sebagai gadis kuil, ia harus memastikan adanya penerus yang dapat menggantikannya jika suatu hari nanti ia terbunuh oleh iblis. Meskipun terdengar mengerikan, Shiryuki mengakui bahwa kepala desa ada benarnya. Oleh karena itu, telah diputuskan bahwa ia harus segera menikah. Pilihan jatuh pada Kiyomasa, putra kepala desa, yang suatu hari nanti akan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin desa. Ginta tidak tahu bagaimana harus menanggapi kabar ini, sementara Shiryuki sendiri tampak tidak bahagia dengan keputusan tersebut. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa ia sebenarnya jatuh cinta pada Ginta. Shiryuki bahkan mengakui bahwa alasan ia menyelinap keluar malam ini adalah untuk meminta Ginta melarikan diri bersamanya dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun, ia sadar bahwa Ginta tidak akan pernah menyetujuinya. Ginta telah bersumpah untuk melindungi desa dan berlatih bertahun-tahun demi tujuan itu, sama seperti Shiryuki yang telah mengikrarkan sumpahnya sebagai gadis kuil. Jika mereka memilih untuk pergi sekarang, itu berarti mengkhianati semua yang telah mereka perjuangkan. Waktu berlalu, dan suatu hari Ginta kembali dipanggil untuk menghadiri rapat desa. Dalam pertemuan itu, para pejabat melaporkan adanya penampakan iblis di hutan. Ginta pun ditugaskan untuk membasmi makhluk tersebut dan segera bersiap untuk berangkat. Namun, sebelum ia pergi, Kiyomasa menghadangnya. Ia tahu bahwa Ginta pasti telah mendengar kabar pertunangannya dengan Shiryuki, tetapi ia tidak mengerti mengapa Ginta tampak begitu tenang, seolah-olah ia sama sekali tidak terganggu oleh hal itu. Ginta hanya menjawab dengan santai bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baginya, yang paling penting adalah keselamatan gadis kuil dan desa mereka. Yang mengejutkan, Kiyomasa sama sekali tidak berniat menyombongkan diri tentang pertunangannya dengan Shiryuki. Ia justru merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu bahwa Shiryuki mencintai Ginta, dan ia juga sadar bahwa Ginta memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Itu sebabnya, pernikahan ini terasa seperti suatu kesalahan baginya. Namun, Ginta telah mengambil keputusan. Tanpa menunjukkan emosi apapun, ia meninggalkan desa untuk menjalankan misinya. Begitu memasuki hutan, Ginta tiba-tiba diserang oleh seekor iblis besar. Sebelum pertarungan dimulai,
Ia bertanya apakah iblis itu datang sendirian, karena laporan sebelumnya menyebutkan adanya 2 iblis. Iblis besar itu tersenyum dan menjelaskan bahwa rekannya sedang menjalankan urusan lain di desa. Jawaban itu membuat Ginta khawatir, tetapi ia tidak punya pilihan selain menghadapi lawan di hadapannya terlebih dahulu. Dengan cepat, ia menyerang dan berhasil menebas salah satu lengan iblis tersebut. Namun, meskipun kehilangan tangan, iblis itu tampak tidak marah sama sekali. Sebaliknya, ia justru terkesan dengan keterampilan Ginta. Sementara itu, di desa, Suzu berhadapan langsung dengan iblis kedua. Ia gemetar ketakutan. Iblis itu mencoba menenangkannya dan berkata bahwa tidak ada alasan bagi Suzu untuk merasa takut. Bagaimanapun, Suzu adalah iblis, sama seperti dirinya. Namun, Suzu menolak mempercayai kata-kata makhluk itu. Iblis tersebut menatap Suzu dengan penuh perhatian dan segera menyadari sesuatu. Rasa sayang Suzu terhadap Ginta telah menghalanginya untuk menjadi iblis sepenuhnya. Iblis itu tampak frustrasi. Jelas bahwa Ginta telah mengelilingi Suzu dengan kasih sayang yang cukup besar, hingga membuatnya tetap berada di sisi manusia. Suzu sangat mencintai kakaknya, dan mendengar iblis itu memuji Ginta justru membuatnya merasa lebih tenang. Sekarang setelah Suzu tidak lagi ketakutan, iblis itu mencoba membujuknya untuk menggunakan kekuatannya dan bergabung dengannya. Ia bahkan berjanji bahwa ia tidak akan menyakiti Suzu dengan cara apapun. Semua orang tahu bahwa iblis tidak bisa berbohong, sehingga Suzu mulai mempertimbangkan perkataannya. Namun, pada akhirnya, Suzu tetap menolak tawaran tersebut. Ia tahu ada kemungkinan iblis itu akan membahayakan Ginta, dan ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Iblis itu menghela napas dan mengakui bahwa Suzu mungkin benar. Namun, alih-alih menyerah, ia mencoba pendekatan lain. Dengan menggunakan kekuatannya, ia menunjukkan kepada Suzu sebuah penglihatan, sebuah pemandangan yang membuatnya terkejut dan bingung. Dalam penglihatan itu, Shiryuki tampak berdiri di dalam kuil, perlahan melepaskan jubahnya, seolah-olah sedang bersiap untuk suatu ritual yang misterius. Melihat penglihatan itu membuat Suzu merasa sakit, tetapi karena gambar tersebut bukan berasal dari Ginta, ia bertanya kepada iblis apakah apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Iblis itu menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan dirinya untuk melihat masa depan, dan ia juga bisa membagikan penglihatan tersebut kepada orang lain. Apa yang baru saja Suzu lihat adalah sesuatu yang akan terjadi. Namun, jika Suzu masih tidak mempercayainya, ia bersedia membawanya langsung ke kuil agar ia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sementara itu, Ginta masih bertarung melawan iblis besar. Namun, sebelum melanjutkan pertarungan, ia ingin tahu alasan sebenarnya mengapa iblis menyerang manusia. Iblis besar itu menjawab bahwa itu adalah bagian dari tujuan hidup mereka. Tidak semua iblis harus membunuh manusia, tetapi setiap iblis memiliki tugas yang harus mereka penuhi. Tujuan iblis besar itu saat ini adalah untuk menunda Jaken, iblis lain yang memiliki kekuatan asimilasi, kemampuan untuk memperoleh kekuatan iblis lain dengan memakannya, bahkan memungkinkan dirinya untuk mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Jaken tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut, jadi ia segera menyerang dalam upaya membunuh Bulk, si iblis besar, sekali dan untuk selamanya. Namun, Bulk merespons dengan cepat, melukai lengan Jaken sebelum ia bisa memberikan serangan fatal. Saat Jaken mencoba menebas leher Bulk, iblis besar itu justru menghancurkan senjatanya dengan giginya. Menurut semua catatan, seharusnya Jaken sudah mati, tetapi pada detik terakhir, ia berhasil meraih pecahan pedangnya yang hancur dan menusukkannya dalam-dalam ke jantung Bulk sebelum iblis itu sempat memberikan serangan balasan. Jaken akhirnya keluar sebagai pemenang. Meskipun kalah, Bulk justru tampak puas. Ia merasa lega karena telah menyelesaikan misinya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa iblis lain yang datang bersamanya memiliki kekuatan pandangan ke depan dan telah melihat jauh ke masa depan, tepatnya 170 tahun ke depan. Dalam penglihatan itu, iblis terkuat sepanjang masa akan muncul di tempat ini. Itulah alasan mereka datang sejak awal. Begitu Bulk menyebut tentang iblis yang tinggal di desa, Jaken menyadari bahwa ia pasti berbicara tentang Suzu. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Bulk memberikan hadiah sebagai ucapan selamat atas kemenangan Jaken. Tiba-tiba, lengan Bulk yang sebelumnya terputus bergerak sendiri dan meraih kepala Jaken, meremasnya hingga ia kehilangan kesadaran. Di kuil, Kiyomasa berada di atas Shiryuki. Yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan pernikahan mereka menghasilkan penerus,
Dan dengan Ginta sedang berada di luar desa dalam misi, ini adalah kesempatan yang tepat. Namun, sebelum sesuatu bisa terjadi, gadis iblis itu merobek tirai dan memperlihatkan semuanya kepada Suzu. Suzu benar-benar hancur melihat pemandangan tersebut. Di saat yang sama, Ginta terbangun di hutan. Anehnya, lengan yang sebelumnya hilang telah pulih sepenuhnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Suzu mungkin dalam bahaya. Tanpa ragu, ia segera berlari kembali ke desa. Sementara itu, Suzu masih berusaha memahami apa yang baru saja ia saksikan. Selama ini, ia sudah menerima kenyataan bahwa Ginta mencintai Shiryuki. Ia bahkan rela menahan pertumbuhannya agar tidak menjadi penghalang hubungan mereka. Namun, sekarang setelah ia mengetahui bahwa Shiryuki justru akan menikah dengan pria lain, perasaan sakit hati itu berubah menjadi kemarahan yang tak tertahankan. Ia sangat kecewa bahwa Shiryuki berani mengkhianati cinta Ginta. Dengan sedikit dorongan dari gadis iblis, Suzu akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Saat kemarahannya memuncak, kekuatan iblisnya akhirnya bangkit sepenuhnya. Ruangan seketika dipenuhi oleh asap hitam, dan dalam sekejap, Suzu mengambil bentuk dewasanya. Kiyomasa, yang menyadari bahaya yang mengancam, segera menghunus pedang legendarisnya dan mencoba menyerang Suzu. Namun, Suzu dengan mudah menaklukkannya sebelum ia bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, ia membawa tubuh Kiyomasa keluar karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan, meninggalkan Shiryuki sendirian di dalam kuil. Beberapa saat kemudian, Ginta tiba di kuil. Melihat Shiryuki masih hidup, ia segera berlari ke arahnya. Namun, sedetik kemudian, kepala Shiryuki dipenggal oleh Suzu. Ginta membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat ia menoleh, Suzu berdiri di belakangnya, memegang kepala Shiryuki di tangannya. Dengan suara tenang namun penuh kebencian, Suzu mulai menjelaskan alasan di balik tindakannya, tentang bagaimana Shiryuki telah mengkhianati cinta Ginta. Namun, Ginta sudah mengetahui semuanya sejak awal. Bahkan jika ia tidak mengetahuinya, itu tetap bukan alasan bagi Suzu untuk membunuh Shiryuki. Saat itulah Ginta menyadari bahwa Suzu yang ia kenal dan sayangi sudah lama menghilang. Dengan kematian Shiryuki, satu-satunya hal yang tersisa dalam dirinya hanyalah kebencian. Seketika, kekuatan iblis dalam tubuhnya mulai bereaksi, menyatu dengannya dan mengubahnya sepenuhnya. Sekarang, Ginta menatap Suzu dengan tatapan jijik. Suzu tidak mengerti mengapa Ginta melihatnya seperti itu. Ia hanya ingin Ginta bahagia. Apakah itu berarti Ginta juga akan meninggalkannya seperti orang lain? Jika itu yang terjadi, maka ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan penuh tekad, ia mencoba menikam Ginta di perutnya. Namun, serangannya hampir tidak memberikan luka apapun pada Ginta. Sebaliknya, Ginta langsung membalas dengan pukulan keras yang menghantam tubuhnya. Meskipun terkena serangan hebat, Suzu berhasil bertahan. Ginta bersiap untuk menghabisinya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, gadis iblis itu melompat masuk dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Suzu. Dengan napas terakhirnya, ia menyuruh Suzu untuk melarikan diri selagi masih ada kesempatan. Suzu mulai berjalan pergi. Namun, sebelum ia menghilang ke dalam kegelapan, ia menoleh ke arah Ginta dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Tapi tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, suatu hari nanti aku akan menghancurkan semuanya. Pada tahun 1850-an, Ginta, yang kini dikenal dengan nama Gina, telah membangun reputasi luar biasa sebagai seorang pemburu iblis. Suatu hari, ia dipanggil oleh seorang pria kaya untuk menjalankan sebuah misi khusus. Pria tersebut memperkenalkan Gina kepada asistennya yang bernama Denji, dan menjelaskan bahwa Gina dapat bertanya lebih lanjut mengenai tugas tersebut kepada Denji jika diperlukan. Setelah itu, pria tersebut meninggalkan ruangan. Denji kemudian menyapa Gina dan menanyakan sejauh mana ia telah mengetahui tentang misi yang akan dijalankan. Pria kaya itu sebelumnya telah menceritakan tentang putri kesayangannya, Natsu, dan bagaimana ia ingin agar Gina melindunginya dari kemunculan iblis yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Namun, rupanya misi itu tidak sesederhana yang dijelaskan. Pada dasarnya, Gina diminta untuk menjadi pengawal pribadi Natsu. Sejak usia 13 tahun, Natsu mengaku sering mendengar suara iblis di luar kamarnya. Iblis itu selalu mengatakan hal yang sama, "Kembalikan putriku padaku."
Hal ini membuat Natsu sangat ketakutan, karena ia merasa iblis itu berniat menculiknya. Ketika itu, Natsu tiba-tiba masuk ke ruangan untuk mencari Denji dan melihat Gina sedang duduk di sana. Ia langsung berasumsi bahwa Gina adalah pengawal yang disebutkan ayahnya. Namun, saat Gina mencoba memperkenalkan diri, Natsu memotong pembicaraannya. Ia menolak berinteraksi dan langsung menyuruh Gina pergi, karena menganggapnya hanya seorang penipu yang berpura-pura menjadi pemburu iblis. Denji berusaha meyakinkan Natsu bahwa Gina adalah pemburu iblis yang sesungguhnya, yang telah dicari dengan susah payah oleh ayahnya. Meski demikian, Natsu tetap tidak mempercayainya dan memerintahkan Zenji untuk mengusir Gina. Malam harinya, Natsu duduk di tempat tidurnya dengan perasaan takut. Zenji pun duduk di luar pintu kamarnya untuk menenangkannya. Seandainya Gina tidak diusir, kehadirannya tentu akan lebih meyakinkan. Namun karena keadaan seperti itu, Denji bersedia berjaga sepanjang malam demi membuat Natsu merasa lebih aman, walaupun ia sendiri meragukan kemampuannya dalam menghadapi iblis. Natsu merasa lega karena Denji mau melindunginya, namun sekaligus kecewa karena Zenji tampaknya tidak sepenuhnya mempercayainya. Ia merasa, ayahnya pun mungkin sama, sebab jika tidak, mengapa harus menyewa seseorang seperti Gina untuk mengatasi masalah ini? Denji tidak bisa memastikan apakah ayah Natsu benar-benar percaya pada keberadaan iblis itu. Namun, ia yakin bahwa sang ayah benar-benar peduli terhadap keselamatan Natsu, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Tiba-tiba, suara iblis itu terdengar lagi, membuat Natsu ketakutan. Ia memohon bantuan Zenji, namun pria itu sendiri diliputi ketakutan. Saat iblis itu muncul, Denji meminta Natsu tetap di dalam kamar sementara ia mencoba menangani makhluk tersebut, walau tidak tahu bagaimana cara melawannya. Saat iblis itu hampir menyerangnya, tiba-tiba lengan makhluk itu dipotong oleh Gina yang datang tepat waktu. Gina sempat meminta iblis itu mengungkapkan identitasnya, tetapi ketika tidak mendapat jawaban, ia segera menebasnya menjadi dua bagian. Tubuh iblis itu jatuh dan berubah menjadi asap hitam, yang menandakan bahwa makhluk itu belum sepenuhnya mati. Denji dan Natsu pun selamat untuk sementara. Natsu mengenali Gina sebagai orang yang telah ia usir sebelumnya, lalu bertanya apakah ia masih menganggap Gina seorang penipu. Ia juga menanyakan apakah iblis itu benar-benar telah mati. Gina menjelaskan bahwa menurut pengalamannya, iblis yang benar-benar mati akan berubah menjadi kabut putih. Karena iblis itu menjadi kabut hitam, besar kemungkinan ia akan kembali. Keesokan harinya, Denji mengucapkan terima kasih kepada Gina karena telah menyelamatkan mereka. Ia juga memintanya untuk tinggal 1 malam lagi, karena mereka menduga iblis itu akan datang kembali. Gina bersedia membantu, namun ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang Natsu. Ia merasa penasaran karena suara iblis itu semalam sempat berkata, "Kembalikan putriku padaku." Denji lalu menjelaskan bahwa Natsu sebenarnya adalah anak angkat dari majikannya. Orang tua kandung Natsu berasal dari keluarga besar milik sang bos, namun mereka telah meninggal. Karena itulah bos memutuskan untuk merawat dan membesarkan Natsu. Denji meyakinkan Gina bahwa Natsu bukanlah anak dari iblis. Jikapun ia memiliki darah iblis, mustahil sang bos akan mengadopsinya, karena istri bos sendiri dibunuh oleh iblis. Putra kandungnya juga menghilang setelah kejadian itu, dan bos sangat membenci iblis sejak saat itu. Pada malam berikutnya, Natsu makan malam bersama ayah angkatnya. Ia menanyakan apakah semuanya berjalan baik dengan pengawal barunya. Meski awalnya meragukan Gina, kini ia yakin bahwa Gina benar-benar seorang pemburu iblis setelah melihat aksinya langsung. Natsu juga penasaran mengapa ayahnya memilih Gina secara khusus. Sang ayah menjawab bahwa ada desas-desus mengenai kemunculan iblis di sekitar daerah itu, dan pada waktu yang sama beredar kabar tentang seorang pemburu iblis yang mampu membunuh iblis hanya dengan 1 tebasan, asalkan dibayar. Ia telah memastikan kebenaran rumor itu, dan merasa tak ada orang yang lebih tepat untuk melindungi Natsu. Natsu merasa senang, karena ia sadar bahwa ayah angkatnya benar-benar peduli padanya. Meskipun bukan anak kandung, ia selalu merasa disayangi,
walau tetap dihantui oleh gosip dan prasangka buruk orang-orang tentang asal-usulnya. Malam itu, Denji dan Gina duduk di luar kamar Natsu seperti yang direncanakan. Natsu tiba-tiba keluar dan meminta Gina menyebutkan namanya, karena sebelumnya ia tak sempat mendengarnya. Karena ayahnya sangat menghormati Gina, Natsu pun memutuskan untuk mulai mempercayainya. Gina melihat bahwa Natsu sangat menyayangi ayah angkatnya, dan menurutnya itu wajar, karena pria itu telah menerimanya dan memberinya tempat tinggal. Saat mereka mengobrol, Natsu bertanya kepada Gina bagaimana dia bisa begitu yakin. Gina pun menjelaskan bahwa ia memiliki sedikit sejarah dengan iblis tersebut, sehingga ia tahu bahwa makhluk itu tidak mungkin merupakan ibu Natsu. Gina kemudian mengatakan bahwa ada berbagai cara iblis bisa lahir di dunia ini. Mereka bisa berasal dari dua orang tua iblis, dari gabungan antara manusia dan iblis, atau, dalam kasus yang lebih jarang, iblis bisa tercipta dari ketiadaan. Iblis semacam itu muncul dari esensi emosi yang kuat, terutama yang bersifat negatif. Ketika emosi negatif menumpuk dalam diri seseorang, terkadang emosi itu bisa mengambil bentuk fisik sebagai iblis. Natsu mulai merasa takut setelah melihat iblis itu lagi. Dengan tenang, Gina mendekati iblis tersebut dan mulai memintanya untuk menyebutkan namanya. Namun, iblis itu tampaknya tidak cukup pintar untuk memahami apa yang dikatakan Gina. Saat iblis itu menyerang, Gina menampar wajahnya dan menjepitnya ke tanah. Denji mendesak Gina agar segera membunuh iblis itu, tetapi Gina menjawab bahwa jika ia membunuhnya sekarang, iblis itu hanya akan kembali lagi. Natsu pun bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Gina menjelaskan bahwa iblis tersebut sebenarnya adalah perwujudan dari emosinya sendiri. Ia muncul sebagai respons atas keyakinan Natsu bahwa membuat kekacauan akan menarik perhatian ayahnya. Awalnya, Natsu sulit mempercayainya. Namun, semua yang dikatakan Gina terdengar masuk akal. Dalam hati, Natsu menginginkan sesuatu yang bisa membuat ayahnya memperlakukannya seperti seorang anak perempuan sejati, dan dari keinginan itulah, makhluk mengerikan ini terwujud. Gina mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengusir iblis tersebut adalah dengan mengendalikan kembali emosinya. Namun, Natsu tidak tahu bagaimana caranya. Gina menasihatinya bahwa yang perlu dilakukan hanyalah berdamai dengan perasaannya sendiri, dan dengan tulus meminta Gina untuk membunuh iblis itu. Setelah merenung sejenak, Natsu menyadari bahwa yang ia inginkan hanyalah dicintai oleh Juo sebagai seorang ayah. Tapi ia merasa ayahnya tidak peduli padanya seperti yang ia harapkan. Karena itu, ia percaya bahwa jika ia diserang oleh iblis, mungkin sang ayah akan mulai menunjukkan cinta padanya. Dan kini, perasaan negatif itu telah mewujud menjadi iblis di hadapannya. Dalam arti tertentu, iblis itu adalah bagian dari dirinya. Namun, Denji menenangkannya agar tidak berpikir seperti itu. Meskipun iblis itu berasal dari perasaannya, bukan berarti ia adalah dirinya. Denji meyakinkan bahwa Juo mencintai Natsu lebih dari apapun di dunia, begitu pula sebaliknya. Hanya saja mereka tidak pandai dalam mengungkapkan perasaan. Denji mengatakan bahwa Natsu harus mulai menghadapi perasaannya dengan jujur, dan berjanji bahwa ia akan berada di sampingnya untuk membantunya melewati semuanya. Kata-kata Denji memberi Natsu keberanian untuk akhirnya melepaskan keraguan dan kebencian diri yang selama ini melahirkan iblis tersebut. Ia pun berkata kepada Gina untuk membunuhnya, sekali dan untuk selamanya. Setelah mendengar permintaan itu, Gina mencabut pedangnya dan menebas iblis itu menjadi dua. Kali ini, tubuh iblis itu memudar menjadi kabut putih, dan Gina yakin makhluk itu tidak akan kembali. Namun, malam harinya, setelah Natsu tertidur, tubuh iblis itu mulai mewujud kembali. Gina sebenarnya telah menduga hal ini. Jika iblis itu sepenuhnya terbentuk dari emosi negatif Natsu, maka iblis itu seharusnya lenyap setelah Natsu memutuskan untuk melepaskannya. Ini berarti, ada emosi dari orang lain yang ikut menyatu dalam iblis itu. Dan sejauh yang Gina tahu, hanya ada satu orang lain di wilayah itu yang mungkin cukup kuat untuk menciptakan iblis, yaitu istri Juo yang telah meninggal. Dengan emosi negatif Natsu yang sudah hilang, iblis itu mulai kesulitan mempertahankan wujudnya. Namun, panggilannya bukan lagi ditujukan kepada Natsu, melainkan kepada Suzu. Itu berarti Gina adalah putra Juo yang telah hilang, dan iblis ini adalah ibu dari Juo dan Suzu. Gina sebenarnya tidak memiliki banyak kenangan tentang ibunya ketika masih hidup. Namun ia merasa sedih bahwa semuanya harus berakhir seperti ini.
Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mengakhiri penderitaan ibunya agar arwahnya bisa tenang dan melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, Gina bersiap untuk pergi. Denji dan Natsu keluar untuk mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya. Gina mengatakan bahwa tidak perlu mengucapkan terima kasih karena ia sudah menerima hadiahnya. Selain itu, ini adalah caranya menebus kesalahan di masa lalu. Natsu tidak memahami maksudnya. Gina pun menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, ia punya lebih banyak waktu untuk merenungkan masa lalu. Dulu, saat melarikan diri bersama Suzu, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Namun ia tidak pernah berpikir tentang bagaimana tindakannya akan memengaruhi ayahnya, atau dunia secara keseluruhan. Natsu masih tidak sepenuhnya mengerti, dan Gina hanya berpesan agar ia menghargai segala bentuk kebaikan yang ditunjukkan oleh ayahnya. Setelah itu, Gina pun pergi. Beberapa saat kemudian, Juo muncul. Denji bertanya mengapa Juo tidak ikut mengucapkan terima kasih kepada Gina. Namun Juo merasa tidak perlu, karena sejak awal ia tahu bahwa Gina akan mampu menyelesaikan tugasnya. Denji heran mengapa Juo bisa sebegitu percaya pada seseorang yang kelihatannya hanya pembasmi iblis biasa. Namun Juo menjawab bahwa itu hal yang wajar bagi seorang ayah, memiliki keyakinan pada anaknya. Orang-orang lain memang belum tahu bahwa Gina adalah putra Juo, dan Juo tidak berniat memberi tahu mereka. Ia hanya menyuruh Zenji untuk kembali bekerja, atau jabatannya akan diturunkan. Tak ingin diturunkan pangkat, Denji segera kembali bekerja. Juo juga beranjak pergi, namun sebelum itu, Natsu memanggilnya. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu. Juo penasaran mengapa Natsu menanyakan hal itu. Natsu menjelaskan bahwa Gina mengatakan padanya bahwa ia harus membalas semua kebaikan yang telah diberikan Juo. Juo tersenyum. Ia senang mendengar bahwa Gina masih menganggapnya sebagai orang yang baik. Namun, ia mengatakan kepada Natsu bahwa tak perlu membalas apapun.